warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak kelas 3 hari ini Bu Rika akan menceritakan tentang dongeng atau kisah, namanya tentang batu menangis. Nah, ini berasal dari cerita rakyat Kalimantan Barat, ya, berasal dari Kalimantan Barat. Nah, Alkisah, di sebuah desa terpencil hiduplah seorang ibu dan seorang anak. Nah, ibunya ini sudah tua, ya. Nah, mereka hidupnya sangat miskin sekali semenjak ditinggal oleh ayahnya. Nah, jadi ibu ini memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik gitu, ya. Nah, tiba pada suatu hari si ibu ini, ya, si ibu ini hanya memiliki warisan yang sangat sedikit dari ayahnya, ya, suaminya, ya, sehingga hidupnya sangat miskin sekali, ya, namanya. Nah, pada suatu hari si ibu ini pergi ke sawah, ya. Nah, tolong ibu yuk, ibu ingin pergi ke sawah. Nah, kata anaknya, tidak Bu, aku tidak ingin pergi ke sawah. Nanti kalau aku pergi ke sawah, badanku menjadi kotor. Anaknya ini terkenal sangat tidak baik, ya, karena anaknya tidak mau membantu ibunya di rumah, ya. Terus akhirnya si ibu pergi sendiri ke sawah, ya. Nah, pulang dari sawah, anaknya ngomong sama ibunya, ya, Ibu, mana uang upah tadi yang dari sawah? Aku ingin membeli baju. Terus kata ibunya, Nak, kamu untuk apa uangnya, Nak? Ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk membeli beras. Nanti kalau kamu belikan, bagaimana kita untuk makan? Terus kata anaknya, aku tidak tahu, pokoknya aku harus membeli baju. Nah, karena anaknya memaksa ibunya, akhirnya ibunya memberikan uang itu. Dan itu berulang-ulang setiap hari anaknya meminta uang kepada ibunya, ya. Nah, tiba-tiba pada suatu hari sang anak itu meminta belikan baju lagi gitu. Akhirnya si ibu mau menyepakati, ya, tapi dia tidak tahu baju yang mau dibeli seperti apa. Akhirnya si ibu menyuruh anaknya untuk mengikuti ke pasar, ya, seperti itu. Nah, kata ibunya, Nah, ibu tidak tahu, Nak, baju yang akan mau beli itu seperti apa. Kalau gitu kamu ikut ibu aja yuk ke pasar. Nah, terus anak, aku nggak mau ke pasar, ibu aja yang ke pasar. Aku malu Bu kalau aku ke pasar. Lah, kenapa kamu mesti malu, Nak? Aku kan ibu kandungmu. Aku malu Bu kalau ikut ibu ke pasar. Aku mau ikut ke pasar, asalkan ada syaratnya. Apa syaratnya, Nak? Syaratnya, Bu, aku berjalan di depan, sedangkan ibu berjalan di belakang. Aku malu memiliki ibu seperti ibu. Ibu bajunya kotor, ibu sudah tua, kulitnya keriput semua, bajunya tambalan semua. Aku tidak mau seperti itu. Jadi
pakaian yang tambal-tambalan. Seakan-akan mereka bukan dari keluarga yang sama. Nah, di tengah jalan mereka bertemu dengan temannya si perempuan tadi, si Anas tadi, dia namanya si Dania. Nah, hai Dani, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Siapa yang ada di belakang itu? Oh, itu pembantuku. Oh, itu pembantumu. Mendengar seperti itu, ibu langsung sedih, langsung menangis ya. Dan setiap kali dari anaknya tadi bertemu dengan temannya selalu berkata seperti itu, bahwa itu adalah pembantunya. Lama-lama ibunya nggak tahan juga ya. 1-2 kali ibunya bertahan, tetapi ibunya sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba ibunya berhenti di tepi jalan. Lalu si Dani anaknya heran dan ngamuk. Ibu, kenapa ibu berhenti di tengah jalan? Ayo kita berangkat ke pasar. Dengan suara yang sedih, sang ibu berdoa, ya Allah, aku tidak kuat lagi ya Allah. Aku ini hamba yang lemah ya Allah. Berilah hukuman pada anak durhaka ini ya Allah. Dia sudah menyakiti hatiku ya Allah. Dan tiba-tiba terdengar petir menyambar-nyambar sampai membukakan telinga dan langit menjadi hitam gelap. Tiba-tiba dari kaki menuju ke atas, tubuh si Dani sudah menjadi batu dan sambil menangis, Ibu, ampuni aku, Ibu. Ampuni aku berjanji akan menjadi anak yang berbakti, Ibu. Ibu, tolong aku, Ibu. Ibu, tolong aku, Ibu. Lalu sang ibu melihat anaknya menangis terus sampai ke wajahnya dan menutupi keseluruhannya, dan air mata terus mengalir di batu tersebut. Nah, demikianlah anak-anak dongeng tentang kisah batu menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Semoga kita bisa mengambil di bawahnya, yaitu agar kita harus berbakti kepada ayah dan bunda ya, kepada orang tua kita, agar kita bisa menjadi anak yang soleh. Tidak boleh membentak-bentak semua, tidak boleh berkata ya, karena doa ibu itu adalah doa saja. Doa ibu itu adalah kabulkan dari Allah. Kalau hati ibu sudah tersakiti, maka doanya langsung didengar oleh Allah ya. Siap menjadi anak yang baik.